semua dimanapun kalian berada, masih bersama channel ini, Saboholic Channel. Sebelum ke video berikutnya, nggak ada salahnya apabila sahabat pekerja subscribe video ini atau channel ini hanya 5 detik. Nggak lama. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Saboholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjelaskan ataupun menginformasikan penyebab gagal klaim jaminan hari tua beserta solusinya. Nah, sahabat pekerja, masih banyak yang hingga saat ini mungkin mengalami kegagalan dalam proses klaim jaminan hari tua. Oke, sebelum dilanjutkan, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, nggak ada salahnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke sahabat pekerja, jadi untuk faktor penyebab kegagalan klaim jaminan hari tua, menurut saya itu ada beberapa faktor. Pertama, yaitu faktor tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Dari sahabat pekerja banyak yang ingin cepat-cepat daftar antrian online, ingin cepat untuk proses jaminan hari tua tanpa memperhatikan kesiapan data, tanpa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di tengah jalan setelah saat diproses, ternyata ada beberapa dokumen yang tidak lengkap ataupun tidak valid. Jadi dari sinilah sahabat pekerja mungkin bisa dianggap batal oleh petugas karena adanya kekurangan akibat terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Nah, saran saya, solusinya adalah sebelum melakukan klaim jaminan hari tua ataupun ingin mencairkan jaminan hari tuanya, itu menurut saya harus memperbanyak informasi terlebih dahulu. Kumpulkan dari beberapa sumber ataupun dari beberapa referensi, bisa itu diperoleh melalui media sosial. Saat ini banyak media sosial yang menginformasikan tentang cara klaim jaminan hari tua, baik itu bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, bisa lewat Instagram, YouTube, ataupun website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebelum eksekusi, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar tidak salah langkah. Terus faktor yang kedua yaitu faktor ketidaksesuaian data. Ketidaksesuaian data dalam hal ini adalah ketidaksesuaian antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini. Itu bisa saja penulisan nama lengkap salah, bisa saja penulisan tanggal lahir salah, ataupun bisa saja nomor induk kependudukan itu salah. Jadi itu akan mengakibatkan ditolaknya ataupun dibatalkannya pengajuan klaim jaminan hari tua sahabat pekerja. Terus solusinya bagaimana? Nah, solusinya sebelum melakukan daftar antrian online, sahabat pekerja harus cek terlebih dahulu melalui BPJS TKU. Di situ tertera namanya siapa, terusnya juga alamatnya di mana, terusnya juga nomor NIK-nya berapa. Jadi kebanyakan ketidaksesuaian itu ada di alamat dan juga ada di tanggal lahir. Nah, jadi usahakan sebelum melakukan daftar antrian online, sahabat pekerja mulai saat ini harus akses BPJS TKU. Nah, disitulah awal ketidaksesuaian data sahabat pekerja akan diketahui, karena untuk daftar login data kita harus valid antara yang terdaftar di BPJS TK dengan data aktual saat ini. Nah, disitulah di BPJS TKU sahabat pekerja bisa cek alamatnya yang terdaftar itu di mana, nomor NIK yang terdaftar itu berapa, dan tanggal lahir yang tertera di situ berapa, dan nama lengkapnya itu di BPJS TK itu siapa. Nah, jadi banyak kasus seperti ini ya. Jadi sahabat pekerja yang mungkin awalnya dia terdaftar menggunakan kartu keluarga yang lama, karena dia pindah rumah ataupun dia sudah menikah dan ikut pasangannya pindah, otomatis kakaknya juga berubah. Nah,
Inilah yang menyebabkan data tidak valid, jadi tidak sesuai dengan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Solusinya menurut saya, datangi cabang BPJS Ketenagakerjaan tempat perusahaan terdaftar untuk melakukan update data ataupun pengkinian data. Ataupun apabila ingin proses pencairan karena urusan mendesak ataupun kebutuhan mendesak, bisa mintakan langsung ke Disduk Capil surat keterangan atas perbedaan tersebut. Misalnya perbedaan alamat yang terdaftar itu di mana dan sekarang ini di mana, mintalah surat keterangan dari Disduk Capil resmi tentang perbedaan tersebut. Nah, jadi dengan surat keterangan dari Disduk Capil ini menurut saya akan menjadi bahan pertimbangan dan akan dikonfirmasi dari BPJS Ketenagakerjaan ke Disduk Capil. Apakah benar peserta tersebut pindah alamat dan mempunyai alamat baru seperti sekarang ini. Nah, setelah dikonfirmasi oleh BPJS Ketenagakerjaan ke Disduk Capil dan dianggap valid, maka bisa dikatakan proses klaim jaminan hari tua sahabat pekerja berhasil. Nah, jadi faktor kedua ini ya yang sering banyak terjadi, ketidaksesuaian data, terutama di data alamat. Nah, jadi pastikan KTP, KK, dan yang terdaftar di BPJS TK itu valid, dalam arti sesuai dengan yang sebenarnya atau yang saat ini. Oke, terus faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adanya mungkin ketidakvalidan paklaring. Ketidakvalidan paklaring dalam artian paklaring tidak ada tanda tangan dan stempel. Nah, jadi banyak juga nih dari sahabat pekerja yang melakukan klaim jaminan hari tua tanpa memperhatikan kevalidan paklaring yang dilampirkan. Idealnya paklaring itu harus ada tanda tangan dan stempel perusahaan serta alasan paklaring ini dibuat serta masa periode kerjanya itu dari kapan sampai kapan. Itu idealnya paklaring. Jadi pastikan sebelum melampirkan dokumen persyaratan, cek dulu paklaringnya itu apakah sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Harus ada tanda tangan, harus ada stempel, harus ada masa periode kerja, dan harus ada alasan paklaring itu dibuat. Apakah mengundurkan diri, apakah peserta meninggal dunia, apakah peserta berakhirnya masa kontrak. Jadi di situ jelas alasannya apa, masa periode kerjanya kapan. Nah, saran saya untuk paklaring yang sahabat pekerja hingga saat ini masih belum sesuai kriteria, belum sesuai dengan masa periode kerjanya, ataupun masih belum ada tanda tangan dan stempel perusahaan, saran saya hubungi HRD perusahaan dan minta revisi paklaring tersebut. Karena apa? Karena apabila tetap dipaksakan, akan nantinya tetap petugas akan menolak ataupun membatalkan klaim jaminan hari tua sahabat pekerja. Oke, jadi faktor yang keempat selanjutnya biasanya itu faktor yang keempat adanya dokumen persyaratan yang dilampirkan salah satunya tidak asli. Nah, banyak sahabat pekerja yang mengalami kendala khususnya kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini syarat wajib dan harus asli ya sahabat pekerja. Jadi tidak bisa diwakili oleh kartu keluarga legalisir ataupun apapun, harus benar-benar kartu keluarga asli. Nah, jadi apabila sahabat pekerja masih dalam proses pembuatan dan belum jadi untuk kartu keluarga aslinya, saran saya tunggu, harap bersabar, karena saldo Anda tetap akan aman di BPJS Ketenagakerjaan dan mungkin akan bertambah apabila setiap tahunnya di awal Januari itu ada pengembangan saldo. Jadi saran saya tunggu sampai dengan dokumen selesai, dokumen lengkap, baru eksekusi untuk klaim CHT. Nah, untuk faktor kelima biasanya ini adalah
dokumen persyaratan tidak dipegang, ataupun dokumen persyaratan asli ya sahabat pekerja tidak dipegang oleh peserta itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa untuk klaim jaminan hari tua secara online itu petugas biasanya apabila datanya kurang mendukung ataupun perlu konfirmasi lanjut akan melakukan video call. Nah, video call itu harus peserta menunjukkan berkas-berkas aslinya seperti kartu kepesertaan, KTP, kartu keluarga, paklarim, pokoknya dokumen persyaratan harus ditunjukkan saat video call dengan petugas. Nah, jadi untuk yang faktor kelima ini biasanya ada salah satu dokumen yang tidak lengkap dipegang. Maksudnya dalam artian dia sahabat pekerja ada di mana, sedangkan dokumen aslinya ada di mana. Nah, itu yang dikhawatirkan akan ditolak juga apabila tidak dipegang saat di video call oleh petugas. Oke, sahabat pekerja, jadi untuk faktor yang kelima ini saran saya, solusi saya yaitu usahakan dokumen semua asli ataupun persyaratan asli harus ada di dekat sahabat pekerja. Nah, jadi sahabat pekerja bisa menunjukkan dokumen asli tersebut ke petugas saat verifikasi ataupun konfirmasi lanjut atas data yang sahabat submit ke petugas. Dan untuk faktor yang keenam ataupun faktor yang terakhir menurut saya yang menyebabkan gagal klaim jaminan hari tua adalah apabila saat klaim jaminan hari tua secara online, saat dihubungi, dikonfirmasi oleh petugas, sahabat pekerja tidak mengangkat telepon ataupun tidak membalas email yang ditujukan ke sahabat pekerja dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi biasanya apabila di video call tidak terangkat, biasanya itu petugas mengirimkan informasi melalui email. Nah, apabila itu akan ada batas waktu yang diperintahkan oleh petugas untuk melengkapi kekurangannya ya. Nah, apabila sahabat pekerja tidak melengkapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, itu bisa juga menjadi faktor kegagalan klaim jaminan hari tua secara online. Oke, sahabat pekerja, jadi itulah 6 faktor menurut saya versi Sapoholic Channel penyebab kegagalan klaim jaminan hari tua dan juga solusinya bagaimana. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini membantu sahabat pekerja semua. Jangan lupa apa, Dek? Jangan lupa subscribe di tombol merah ini. Nah, jangan lupa subscribe di tombol merah di bawah video ini. Jangan lupa juga komen, like, and share. Dan apabila memang dirasa bermanfaat channel ini, share ke sebanyak-banyaknya sahabat pekerja lainnya. Di-share agar sahabat pekerja juga paham. Satu informasi, satu pemahaman, agar tidak salah langkah dan agar tidak mengalami kegagalan klaim jaminan hari tua kedua kalinya. Oke, sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih. Terima kasih.